Oke, balik lagi bareng gue Aul di Si Paling Podcast. Ya dah lu si paling-paling, yoi. Udah hafal. Udah apa? Udah apa? Halo Kak Gus. Selamat malam Selamat Aulia. Gila nih di jam 7 malam tapi masih terang banget ya. Sampai pusing lagi meriang kan Iya katanya. lagi meriah. Ini gue sampai pakai plosa loh. Oh. Padahal di sini nggak ada brand tapi gue sebut. Iya kan. sebut, mumpung kan lagi promo Iya, juga ya. bener. Kayak lumayan kan. Iya, Aul sehat? Alhamdulillah. Kayak gue gimana, sehat? Sehat. Enggak sih, gue gak sehat-sehat banget. Sama sih gue juga. Lagi agak-agak Masuk angin ya? cuaca Jakarta akhirnya ini agak sedikit gitu banget ya. Cuaca Jakarta. Cuaca Jakarta tuh Gokil. iya gak sih kayak agak-agak aneh akhir-akhir ini ya. Aul Lo ya? belum kebiasa sama cuacanya kali. Tapi ya? lo juga ngerasa gak sih emang ada yang aneh seminggu 2 mingguan ini? Gue sih yang aneh. Oh, oke. Kalau itu Itu kan beda pasti. beda cuaca diri lo berarti ya. Iya. Mood lebih ke mood ya. Emang gue yang aneh aja tiap hari kan. Libra kan soalnya. Ih bagus Udah kan? mulai apapun yang lo bagus omongin. kan? Iya, Apapun yang lo omongin tuh pokoknya berkaitan sama zodiak nih pas banget. Betul. Karena lo kan si paling zodiak kan. Katanya kata orang-orang sih gitu ya Ul ya. Gue Iya. makan ngikut yang lagi rame aja sebenarnya. Bener. Kebetulan Oke. zodiak nih gue juga suka sebenarnya. Iya, gitu. lo suka-sukain aja berhubung. Tapi gue viewsnya memang lumayan. suka, gue Oh, memang iya, suka. iya. Ini gue nggak mau fake, gue Oke. suka. Tapi kan sebelumnya gue nggak bahas zodiak kan. Iya sih. Sampai akhirnya bahas zodiak. Iya, gue gitu. ngikutin Kaguf juga. Gue tuh follow-follow nama Kaguf tuh di awal-awal gue ngonten kan. 2021 gue masih ingat. 2021 dan sampai dia kayak ngeparodiin gue juga. Bener gitu kan, dulu ya, iya gue bener. ingat banget. Dulu tuh gue kerja di salah satu agensi gitu kan di Bandung. Terus kebetulan lagi megang sebuah brand. Iya. Akhirnya gue DM nih tutorial hidup Oh di iya bener, gue Instagram. ingat banget itu Nah, kayaknya endorse pertama gue deh. masa sih nggak mungkin? Nggak mungkin. Maksudnya awal-awal banget. Hitungannya awal-awal banget. Iya, kalau dilihat dari rate-nya awal-awal sih ya. Iya kan? Kayaknya nggak dapat segitu deh kalau sekarang. Dia kan masih 800.000 itu ya. Enggak, gue mau buat ini enggak, gue masih ingat sih. Berapa? 1,7 waktu itu gue masih. Oh, 1,7. 1,7. Udah agak Enggak sih, ini ingat. sih. Sekarang 7 berapa? 1,8. Naik 100 ya. Udah dari 2021 ke 2023 ya. Tapi gue tuh ngikutin banget karena memang Aul tuh salah satu content creator yang menurut gue sangat otentik. Orang tuh orang yang suka sama lu tuh agak kayak hah? Gitu. Ngerti gak sih? Hasil dalam artian kayak kok orang bisa ya suka sama orang yang Aneh gitu. bukan aneh ya, unik kalau gue ngeliatnya ya. Karena kayak lu ngomong males, dulu kan lu kan Iya, sangat-sangat dekat dengan mau enggak kan hidup Iya, kan iya, gitu iya, kan. kayak- Tapi gue suka dengan kayak oh iya ya kenapa kita harus semangat gitu kan dalam hidup santai Iya sih. aja. Itu tutorial hidup sesungguhnya. Betul? Jadi tuh lu dikenal sebagai pakar telematika ya? Gue bisa ngedit dong kalau Oh, gitu. serius? Bisa ngedit dong gue kalau gitu. Heeh. Jadi lu dikenal sebagai DJ ya? bukan, Bego, bego. bukan atlet kebetulan. Atlet. Atlet yang hobi banget bertahan di hubungan toksik. Siapakah itu? Ada Zodiak deh, apakah dia? Ada deh. Nanti kita spill. Itu mungkin Jadi orangnya adalah awal. enggak dong. Kalau lo kan enggak toksik, gue senang banget sama Aul. Iya, terus? kan. Jangan pegangan tangan. Ada kesibukan apa nih selain yang tadi aja belum, lu udah ganti lagi. Iya. Oh, ini sama. Apa? Oh. Ada kesibukan apa nih Kak Guf selain konten? Gua kan lumayan dekat sama lu, lumayan Benar. akrab, maksudnya walaupun lu suka so akrab juga kan sama aku. Bener, gue kan memang agak temenan buat monetize aja ya. Ada itu relate banget lagi. Relate banget banyak ya. Itu lu selain konten kan gue taunya lu kayak punya agensi juga, terus Oke. lu juga lagi suka bikin program baru tuh yang Benar. tadi lu jelasin ke gua. Benar. Apa sih kesibukan? Kesibukannya ya, kesibukannya sekarang sebenarnya gue udah full time content creator Ul. Jadi setelah gue 6 sampai 7 tahun tuh gue kan dari Bandung kan sebenarnya Iya. teman-teman ya. Terus gue udah kayak bekerja di studio agensi, gue ngurusin sosial media klien sama kayak lu aja kayak Iya, dulu iya, gitu sama-sama kan. ya. Segala brand dan lain-lain. Akhirnya di 2022 kemarin kayak gue pengen gue kan mengawali karir konten gara-gara sedih kan Ul dulu. Oh iya iya gua tahu. Gara-gara sedih kan dulu. Jadi kayak dulu tuh pas sedih gue tuh bikin kayak semacam yaudah deh gue pengen menyalurkan kesedihan gue. Gue cuma punya waktu sejam doang buat ngonten. Jadi gue tuh editing, scripting, syuting juga semuanya di jam 8 pagi sampai jam 9 pagi doang. Jam 8 pagi sampai jam 9 9 pagi sejam doang. Sejam doang semua tuh. Sisanya lu harus kerja Ngantor. lagi ngantor. Nah makanya dulu tuh kayak ya udah gue upload aja. Pokoknya upload dan
jadinya tuh kayak durasi video gue jadi 20 detik 30 detik karena kan memang gak keburu kan kalau bikin skrip yang panjang nih. Nah akhirnya gue berpikir kayak pengen diperluas diperbanyak lagi, nggak cuman ngomongin yang sekarang lagi diomongin tapi mau bikin A, B dan C. Dan ternyata gue baru sadar kalau hal itu nggak bisa berbarengan sama kerjaan kantor. Meskipun kerjaan kantor di studio ini gue sangat cinta banget sih sama pekerjaannya gitu kan. Tapi akhirnya kita harus memilih ya gitu ya. Makanya yang mana yang paling gede gajinya gitu. Iya dong, selain tapi lo cinta kan sama pekerjaan sangat. Dan gue tuh baru sadar kayaknya gue kan dulu kan ini buat teman-teman mungkin yang umur 20-an baru, 21, 22, 24, 25 yang lagi mencari karir kan pasti selalu ada mempertanyakan kok kerjaan gue tuh banyak tapi gue tuh nggak bisa spesifik di satu ya, atau misalnya kayak kok berasa bosan banget ya. Dulu gue percaya dan mengalami quarter life crisis. Jadi kayak dulu tuh selalu mikir apa ya sebenarnya yang pengen gue lakuin sama hidup gue gitu kan. Dan ternyata jawabannya setelah 6-7 tahun belakangan ini baru tahu bahwa adalah seorang bikin konten, tukang bikin konten untuk diri sendiri gitu. Oke, berarti lu baru menemukannya itu pas. Tapi berarti lu kayak udah suka dong dengan dunia agensi lo juga. Betul. Tapi kebetulan lu bisa bikin konten untuk diri lu sendiri. Bener. Jadi lu lebih memilih ini juga gitu. Betul. Kan. Terus gue tuh sering banget bikin brief buat KOL di salah satu brand itu yang dulu ngehubungin lo. Kayak gue tuh bikin kreatif briefnya. Jadi gue ngeliat misalnya konten Aul kan dulu, sekarang juga masih sih rame yang si Jika Aku Menjadi. Betul kan? Gue harus masukin nih brand yang Aul tuh dikenal dengan Jika Aku Menjadi. Ya udah brandnya harus Jika Aku Menjadi juga. Nah gue paling lo ngomongin A B C D dan gue ngebebasin briefnya ke lo gitu kan. Iya benar-benar. Pernah revisi gue inget banget. Apa? Lo pernah revisi tuh kayak demi apa? Iya terus kayak ya kak gue nggak pernah bikin skrip lagi. Jadi lo ulang lagi dari awal. Dulu tuh masih baik lo. Sekarang juga baik sih. Emang gue sampai revisi gitu ya? Ya revisi dan lo tuh kayak bilangnya kayak aduh gue nggak bikin skrip lagi. Ya itu benar-benar dari awal. Dari awal iya benar. Terus berarti lu sekarang selain kayak tadi gue mau nanya kita pegangan tangan buat apa jadi menyeberang. Kayak biar kayak lagi dinner aja. Lagi dinner ya, iya karena ada kopi ya di sini ya. Dining, betul. Kan. Kak dari sekian banyak konten yang lu bikin, kenapa lu milih Zodiak kan dulu tuh lu ngontennya kayak random aja nggak sih mana yang lu ngikutin traffic yang lagi naik aja kan? Gue sebenarnya tuh dulu tadi gue nyambungin yang awal ya, gue tuh kan memang gara-gara putus sama orang kan, yang dimana putusnya nggak jadian, istilah yang sekarang situationship katanya awal. Gitu ya, sedih banget waktu itu 3 bulan nangis mulu kan, skincare nangis. Mungkin teman-teman ada yang relate mungkin ya sama situasi. Padahal masalah tuh nggak jadi nggak jadi. Yang paling sekarang kayak apaan sih dulu nangis banget padahal nggak jadi pacar. Tapi itu lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Pernah. Enggak. Nah dulu tuh jadi gue tuh bikin si konten ini sebagai peralihan gue lah supaya ngapainnya gue bikin 30 hari konten. Oh orang kalau film kan 30 hari mencari cinta, ini 30 hari mencari engagement. Tapi niatnya bukan nyari engagement, kayak cuman buat curhat doang. Ternyata di 5 hari pertama tuh orang-orang udah pada relate apa. Intinya sebenarnya yang gue obrolin adalah kalau misalnya lo kerasa kesindir waktu itu sama konten-konten museum gue. Terus badut itu sebenarnya gue lagi ngomongin diri gue sebenarnya. Tapi gue suka banget sih, maksudnya even dengan topik yang maksudnya bisa disampaikan boring tapi dengan lu tuh dikasih treatment yang unik gitu lah. Bayar deh 200 kali muji 200 deh. Tapi gue beneran, gue suka banget. Teman-teman yang nonton pasti juga sama kayak gue kayak yang gue suka dari Kak Guf tuh kayak treatmentnya tuh nggak cuman ngasih tahu topik kayak gue nih, kayak gue ngomong monolog kayak gitu kan pasti orang capek. Dan gue nggak bisa kayak lo itu juga susah lo. Iya maksudnya kayak ya kita punya keunikan sendiri, tapi yang gue suka tuh kayak lu bisa kepikiran itu gitu. Oh iya, karena banyak sakit hati kali ya. Nah terus udah gitu tuh setelah setahun gue kan tidak berinteraksi dengan masalah percintaan kan. Dengan manusia. Jadi kayak gue fokus sama diri sendiri cenah katanya ya. Jadi kayak gue tuh 2021 tuh kayak gue nggak 2021 deh kasih ingat atau 2021 tengah deh. Terus pas gue mau nulis lagi tentang cinta tuh kayak jadi kayak udah nggak bisa ngerasain lagi gitu kan. Dan itu tuh terlihat dari view gue yang ya udah nggak seheboh dulu. Terus kayak kenapa ya? Oh karena memang kan ketika kita bikin konten atau karya kan harus beberapa orang kan bilang dari keresahan. Lo juga kan pasti kan Jika Aku Menjadi
pengen jadi apa dulu kan, dan kepikiran random aja kan. Sedangkan emang datang dari hati gitu kan. Benar, dari hati banget kan. Sedangkan pas gue coba tuh kayak kok nggak bisa lagi ya sebenarnya, nggak seseru itu lagi, dan gue pun bikinnya juga jadi nggak seru lagi gitu loh, karena jadi pretentious lah ibaratnya. Nah akhirnya gue tuh ingat, gue tuh ngobrolin zodiak kali ya. Dulu tuh gue pernah kerja sama salah satu brand. Terus kayak gue coba endorsement si ini tuh ngomongin zodiak. Dulu tuh kontennya pertama interview zodiak yang si Scorpio dulu tuh. Karena Scorpio dengan ini lo zodiak sendiri, lo kan. benar. Jadi kalau ada yang nanya zodiak gue Scorpio, apa ya lo Udah pokoknya kalau di TikTok kan ada tuh kadar persenannya tuh. Benar. Lo yang bagian kayak 90% kan. Paling toksik. Gue tahu banget. Gue juga kadang suka, pasti gue gak suka dia pengen ganti diri gitu kan, gak mungkin, tapi kita harus menerima diri. Berarti lu menyadari kayak emang Scorpio tuh terkadang ya? Terkadang kayak gue gak suka sama cara gue memanipulasi sesuatu. Berarti benar-benar manipulatif ya? Iya, katanya gitu ya. Tapi kan gue gak bisa ngerasain orang yang, tapi suka ada aja pikiran-pikiran picik. Kalau di Libra sih kita nggak ada kepikiran gitu ya. Iya, karena lo kan ini sering menghindar konflik kan. Iya. Kalau misalkan kalau bisa kayak hidup tenang, baik-baik aja kan. Jadi lo tuh nggak suka sama drama, tapi kalau ada drama orang lain lo pengen nonton, bener kan? Iya bener, gue kayak iya kan, tepuk tangan. nih, Tapi giliran lo suruh kayak, jadi lo memilih mana? Hilang 3 hari. Kayak silent treatmentnya jago banget ya. Itu semuanya kan. Libra khususnya sih sebenarnya, dan Capricorn. Tapi lu ngerti zodiak tuh awalnya dari mana, Kak? Ini sebenarnya. Apa lu kayak awalnya lu ada jurusannya gitu, ada kuliahnya, matkulnya. Cara mengkonsumsi konten gue tuh dulu, balik kita tarik dulu nih ke 2016 teman-teman ya. Ditarik gitu. dulu ya. Tarik dulu ya. Karena kan kita ngomongin masa lalu ya sebenarnya. 2016 itu gue tuh dikasih tahu sama teman kantor gue ada satu aplikasi bahwa ya, 2016 lu udah ngantor. Udah ngantor. Kan umur kita jauh, Aul. Gue kan tua. Itu gue masih semester 2 ya. Iya kan, dulu kan 2016 tuh gue masih ngantor, terus udah gitu dikasih tahu, coba lo download namanya, boleh sebut aplikasi nggak sih? Jangan kali adalah. Iya aplikasi lain ya. Jadi kayak ada aplikasi zodiak ini, pokoknya yang warna putih waktu itu tuh. Nah, si aplikasi ini tuh ternyata bilang kalau misalkan kita itu, kan kita dulu taunya zodiak tuh ini ya, keuangannya begini, ini kan. Jadi basic ya. Tendensinya itu kan meramalkan, sedangkan ternyata di aplikasi tersebut disebutkan kalau kita itu terdiri dari beberapa zodiak, ada kita mungkin lahir Scorpio, lo Libra, tapi moon lo apa, pokoknya ribet deh pokoknya. Dan gue tuh dulu ngulik baca banget sampai akhirnya 2018 tuh gue ketemu salah satu orang di Jogja waktu itu, gue inget banget nih, seru banget. Di Jogja nih ya, bukan Jogja. Dari ya ada satu lah ini dari ini apa ya sih namanya itu peduli lindungi ya kalau salah itu ya. Jadi kayak gue ketemu orang itu terus kayak seru, dan ternyata dia pun into zodiak juga. Jadi dulu tuh sempet ngambil S3 yang berbau spiritual gitu, tapi di Malang dulu. Ini beneran. Dia berbau spiritual maksudnya? Gue lupa jurusan dia apa, cuman ngomongin tentang spiritualisme gitulah. Dan dia tuh into zodiak, jadi kayak ngobrolnya nyambung tuh gitu kan. Yang gue deketin dulu zodiaknya Aries. Nah akhirnya gue balik dong ke Bandung, ya kan. Dan dia pun pulang ke Malang kan. Itu keceletot. Tapi aman. Udah gitu selama 1 bulan, Scorpio ini kan dikenal sebagai kayak sama kayak Pisces dan Cancer ya. Kalau Libra juga kadang ada kayak gini sih. Apa? Ditanya lagi apa langsung mikir catering nikahan kita ntar apa ya gitu kan. Agak kayak gitu kan. Kalau udah kalau gue sih lebih ke ditanya lagi apa ya, jawab itu aja kan. Jawab aja biasa. Iya kan. Beda kali ya. Beda kali ya. Lo Libra yang dewasa mungkin ya. Kalau gue kan dulu kesepian juga kan dulu kan. Akhirnya selama 1 bulan gue tuh tidak bisa bekerja gitu karena galau. Agak ini emang. Karena ditanya lagi apa lu kepikiran sampai. Iya jadi kayak gak bisa makan. Gue merasa gue nikah nih sama orang gitu. Iya betul. Iya. Sampai akhirnya dulu si aplikasi itu ikut berperan dalam melakukan kebodohan gue. Yaitu adalah, jadi kan tiap hari tuh aplikasi itu tuh pop up ya si notifikasinya, dan kayak ngeramalin sesuatu gitu. Nah dia tuh bilang, ini pakai bahasa Inggris, bilangnya gini, new journey will open to new opportunity. Perjalanan baru akan membuka ke kesempatan baru. Langsung dong gue mikir, gue ke Malang
itu juga orang orang sosmednya nih ya, orang writersnya ngetik itu juga kaget. Benar. Tiba-tiba benar gitu. Akhirnya gue pesan dulu tuh pakai pay later karena nggak punya uang kali dulu. Beneran gue pakai kereta dari Bandung ke Malang 16 jam, gue masih ingat. Udah tuh akhirnya gue datang ke sana, ketemuan 3 hari, weekend doang dan lain-lain. Pokoknya gue bayar semua pakai pay later. Terus udah gitu apa nih, gue hidup susah ya. Iya, makanya kayak semua kan ada prosesnya ya gitu. Terus akhirnya kayak gue kesana, terus akhirnya gue balik lagi ke Bandung. Oh ya udah, emang kangen kali ya, sebenarnya pengen ngobrol juga gitu. Terus akhirnya beberapa bulan kemudian gue di ghosting. Emang. Nah, tapi lo sempet kayak boleh nggak gantiin pay later gue gitu? Masalahnya itu, gue tuh waktu itu di ghostingnya di bulan ketiga dan pay later gue tuh masih jalan sampai 6 bulan. Masih jalan. Masih jalan. Jadi kayak rugi gitu. Nah makanya ketika gue, ini agak panjang sorry, tapi kayak ketika gue bikin konten zodiak, gue nggak mau tuh ngeramal karena gue memang nggak bisa ngeramal. Tapi gue jadi ngumpulin data-data yang ada di internet, yang akhirnya gue coba ngerosting orangnya aja deh. Itu mungkin yang ngebedain cara komunikasi gue dalam zodiak. Jadi terlepas lo percaya atau enggak, gue nggak minta itu, tapi lo ketawa aja sama si format yang gue kasih. Mungkin itu kali ya. Tapi pasti itu hasil dari lo bertemu dengan banyak orang kan? Betul. Ya sampai bayar pay later, gue kayak bayar oksigen sebulan kayak lumayan tuh dulu. Gue pokoknya utang tuh 3 Aries juta. Dong ya berarti ya. Iya makanya dari itu awalnya agak kayak ternyata kan Aries kalau misalnya kita kelihatan suka bakalan langsung kabur. Dia kan butuh tantangan. Benar. Makanya kalau kata gue Aries kalau lu butuh tantangan, udah deh lu ikutan Ninja Warrior sana ya. Iya tuh kayak bangi jumping gitu loh. Boleh kayak gitu-gitu deh pokoknya Fear Factor apa bebas deh. Tapi Aries lumayan agak itu ya. Agak menantang ya. Challenging ya. Challenging betul. Karena Aries tuh memang passionate sekali. Tapi kayak emang dia tuh pengen banget dikejar gitu loh. Iya kayak gue suka dan gue tuh kayak dan dia tuh suka banget kalau misalnya ada orang yang kayaknya gue nggak suka dia malu dikejar sama dia. Iya. Salah satu teman kita juga adalah Sarah Tobing ya. Sarah Tobing kan Aries kan. Dia Sarah tuh. Kak Sarah, halo. Ya halo. Mungkin dia nggak nonton ya karena kan dia sibuk ya. Mungkin lagi operasi kali ya. Dia kan kemarin itu ambil. Cepet sembuh ya Sarah ya gitu. Sarah tuh Aries yang mungkin tiap bulan kali ada ya Kak Sarah. Makanya bener dia kan heboh ya gitu. Jadi bener Aries tuh suka tantangan katanya. Makanya jadi kalau balik lagi ke konten gue, itu alasannya. Gue nggak mau orang terlalu invested sama kontennya. Jadi kayak yang penting lo ketawain aja kelakuan zodiak ini berdasarkan fakta-fakta yang gue dapetin di internet. Berarti kalau relate ya udah aja ketawain aja. Kalau enggak ya udah juga gitu kan. Lo mau marah-marah tentang zodiak kayak santai aja nggak sih? Gitu. Kalau ngomongin zodiak tuh gue langsung repost yang kayak maksudnya kayak langsung track ya forward ke orang lain yang gue tuju. Siapa jadi kayak sih? Zodiak apa yang lo biasa di forward? Banyak dong pastinya ya. Temen-temen lo kayak Lutfi kan Cancer. Lutfi kayak Cancer. Bondo tuh Taurus. Iya kan? Banyak. Berarti lo bikin konten jumpingnya bagus ya, agak patah ya. Berarti lo bikin konten itu juga nggak gampang kan? Maksudnya kayak banyak kreator tuh yang kayak cuma rekam posting doang kayak gitu. Berarti lu ada prosesnya kayak lu gue liat kayak editingnya aja tuh ribet menurut gue. Dan gue ngelakuin di handphone loh teman-teman itu semua. Iya kan, lu pernah bilang di handphone doang kayak gue demi apa lu biasanya tuh kalau misalnya editing yang kayak lu tuh harus yang pakai Premiere. After Effect. Benar. Illustrator. Enggak dong. Paint. Itu lo prosesnya tuh kayak gimana Kak? Maksudnya seharian lo bikin atau kayak gue tuh kadang kemarin-kemarin sih ya, kemarin-kemarin tuh gue kalau lo ngelihat konten itu sejam baru diposting 15 menit, tandanya gue baru kelar 15 menit lalu. Jadi freshly made gitu. Beneran. Jadi kayak gue nggak, tapi gue selalu konsistenin sehari satu atau 2 hari sekali, maksimal seminggu 3 kali. Nah sekarang kan lagi menaikkan kualitas dan lain-lain, jadi lebih kayak jarang, seminggu 3 kali aja gitu. Terakhir gue bikin pas bulan Ramadan kan teman-teman kreator juga mungkin ngerasain kerja sama brand banyak ya maksudnya ya. Gitu. Jadi gue tuh baru konten reguler gue sama konten brand gue ngerjain sendiri. Gue ngerjain 60 video sebulan. 60 video? 60 video sendiri gue. Sebulan? Sebulan. Kemarin?
pas bulan Ramadan. 2 bulan lah gue kayak gitu. Terus gue dari situ kayak, dan gue nggak sadar kalau gue lagi burn out gitu. Berarti lu kayak ngejalaninnya biasa aja dong kalau lu nggak ngerasa. Udah ngeluh tapi kayak capek, tapi kayak nggak karena waktu itu ini juga mungkin buat teman-teman yang mau ngonten di awal, kayak ada semacam keharusan gue tuh menjaga sebuah angka gitu loh. Yang dimana menurut gue itu jadi bahaya ketika lo melakukan sesuatu tapi ngejar angka dalam konteks ini sebenarnya kayak view, likes kayak gitu. Gue ngerasa kemarin 2 bulan pas udah bulan Ramadan tuh kok gue ngelakuin ini cuman jadi buat kayak, likes ya, bukan gue kok nggak fun lagi ya. Dari situlah itu gue sadarin ketika gue burn out, kaki gue nggak bisa jalan 5 hari. Gue kebetulan waktu itu ada acara offline, off air gitu. Gue jatuh di panggung Oh yang mana? Kayak itu loh yang beauty itu loh, kok kemarin sih kayak udah beberapa bulan lalu lah. Itu sempat masuk ini enggak dong, cumi.com. Enggak, waktu itu tuh kabar-kabari Derap hukum. Zaman dulu banget ya. Sergap. Jujur enggak tahu banget itu lagi. beda umur. Apa derap hukum? Teman-teman tahun ini aku 30 gitu. Berarti pendapatan lo dari konten tuh Kak berapa sih? Maksudnya kayak ini gue gak bisa sebutin, cuman gue belum beli rumah kayak lo. Ya terus apa hal yang belum lo yang nggak bisa lo dapetin dulu, terus sekarang kayak kesampaian gitu yang benar-benar kayak gila gue bisa loh ternyata ada di posisi ini. Non materi juga bisa. Non materi tuh gue suka ketika orang-orang yang pas waktu gue kecil gue tonton. Temenan sekarang di Instagram. Lu kaget gak tiba-tiba ada Kaluna Maya yang nge-follow? Demi apa? Gue kayak lu benar-benar kayak itu kan best achievement lu berarti. Iya salah satunya maksudnya kayak secara maksudnya kayak lu bisa menikmati apa yang gue tulis gitu kan. BCL follow lu. Makanya kayak gue lebih bertanya ngapain? Udah lu mah tonton aja misalnya gue, tapi kayak gue di TikTok. Terus di Instagram, jadi kalau misalnya lo follow BCL, ntar kalau misalnya lihat follow Bunga Citra Lestari. Sedang banget gue. Gila. Terus gue kan ngefans banget sama Teh Fitrop di TikTok. Di follow gue sampai DM, Teh, ini nggak kepencet? Gue bilang gitu. Karena kayak enggak, jadi ngobrol sedikit gitu. Jadi kayak gue seneng mungkin salah satu achievementnya adalah ada beberapa orang yang gue look up pas gue kecil. Siapa yang nggak nonton Dahsyat dulu kan? Siapa yang nggak nonton Sunny dulu kan? Iya, itu tuh jadi kayak kok bisa sih dia tahu ada gue di dunia ini gitu dia kan? Mau gitu kan? Kemarin lu juga kan ngerasain sama Kak Raisa kayak ya kaget kan gue. Iya, jadi kayak lu juga sama Ahmad Dhani juga. Iya makanya kayak ini mah gue kayak menangis tuh ada sih, pengen menangis. Terus tapi kalau secara materi mungkin gue lebih gue bisa ke tempat-tempat yang selain gue sekarang punya waktu yang lebih fleksibel, juga kan sebenarnya jadi kayak bisa liburan kemana. Jadi tapi nggak yang gimana cuma kayak gue suka kayak sebenarnya kayak kemarin kayak gue ke Jogja ke Solo gitu. Terus kayak gue seneng banget bisa ya gitu kayak dulu tuh masih backpacking, sekarang bisa yang lebih bisa ada AC-nya kenceng gitu. Ternyata gue di Dufan kenceng banget AC-nya. Salah. Emang ada AC di Dufan ya? Ada yang outdoor. Nggak tau gue terakhir ke Dufan gue 20 tahun lalu kayaknya. Mungkin kita ke Dufan dulu sekarang. Boleh langsung ekspedisi bersama Teresa ya. Teman-teman stay dulu karena kita mau langsung ke Dufan. Stay di tar dulu gue mau nanya dulu tapi. Gue mau nanya berarti kayak lu bersyukur banget sama konten lu yang lu bisa ngonten sekarang kan? Terus gue ngomong apa sih? Ya intinya gue bersyukur sama hal yang gue kerjain sekarang. Iya. Lu bersyukur gitu kayak lu bisa. Lu butuh co-host nggak? Nanti kali aja gitu. Atau kalau lu ganti dulu deh, gue mau balik dulu deh. Enggak dong, ini kan acara Aul ya. Semua orang suka Aul. Sabar ya teman-teman ya, ini otak gue agak nge-lag emang gue. Ini kata orang ngomongin zodiak kapan gitu kan. Enggak, tapi kan kita nggak mungkin ngomongin zodiak mulu kan. Tapi zodiak lu apa sih? Kan Scorpio tadi Aul udah bilang gue. Berarti tapi sama sih, maksudnya kayak apa yang lu rasain juga kurang lebih gue juga maksudnya sesama konten kreator juga kayak nggak harus nggak harus diukur dari materi gitu. Benar. Banyak hal yang kayak tadi ketemu siapa kayak artis-artis yang emang kita tontonin, kita jadiin panutan, kayak ternyata sehumble itu. Kayak dan kayak gue nonton lo deh kayak kayak ada
kayak ada nggak percayanya gitu, kayak beneran gitu kan, kayak gitu. Terus kayak bisa ada di satu tempat kayak momen kayak dulu tuh gue pengen balik sini. Setuju. Tapi setuju. Sekarang gue yang misalkan. Bener. Misalnya kayak gitu kan. Benar. Itu seneng banget sih. Kaget sih. Itu ngelebihin. Enggak ngelebihin juga sih. Maksudnya itu rasa senangnya tidak terukur dengan materi sebenarnya, dengan diberikan kesempatan dan lain-lain. Lu kan sering interview orang luar negeri, artis luar negeri, ya kan? Iya benar-benar kayak maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh kayak apapun yang lu rasa tuh lu nggak bisa tuh ternyata bisa gitu dengan ngelakuin hal yang lu suka. Dengan ngelakuin hal yang gue suka dan ya belum tentu orang lain tuh nggak suka gitu loh. Iya maksudnya. Dan gue tidak menyalahkan, maksudnya kayak semua orang jadi content creator, nggak juga sih maksud gue. Kayak gue tuh sering banget ditanyain kayak, lo mendingan freelance apa full time? Gue nggak bisa bilang karena temen gue pun ada yang udah tadinya full time, terus akhirnya jadi freelancer, dia nggak cocok dan jadi full time lagi. Buat gue nggak ada masalah kok semuanya, menurut gue pribadi, karena selama lo suka, ya kalau capek semua kerjaan gue rasa capek gitu kan. Tapi pada akhirnya kayak ya nggak semua orang harus jadi content creator juga. Iya, yang penting dari hati aja kayak. Betul. Itu semua bakal tergantung sama lu dan audiens lu juga gitu. Kita bakal ngobrol lagi sama Kak Guf di segmen kedua. Ntar kalian bisa tanya-tanya di segmen kedua. Balik lagi nih di Si Paling Podcast. Iya dah lu dong, paling. Enggak ada nadanya. Harus ngikutin mood Aul. Iya dah, Si Paling gitu ya. Balik lagi di Si Paling Podcast. Iya dah, lu Si Paling. Malah ada mas tiba-tiba semangat, ada apa ya? Seru. Sekarang kita udah di segmen 2, kita mau bacain komentar-komentar dari para komentaris. Ya. Sebelumnya tapi kita jadul banget komentaris. Kita juga mau nungguin donat ya. Oke. Lapar banget jujur. Agak meriang juga. Tapi sambil jawab kali ya. Boleh. Ada pertanyaan dari siapa? Ada pertanyaan dari Cheesecake. Cheese-nya pakai CIS. Scorpio sama Gemini orangnya gimana? Scorpio sama Gemini tuh gimana? Maksudnya ini kali ya, Scorpio kalau sama Gemini gimana? Oh, Scorpio sama Gemini. Oh iya mungkin ya. Iya. Gue kayak nambah. Agak panjang ya kalau Scorpio gimana, Gemini gimana ya. Cuman kalau gue tuh kebetulan tuh sun gue dilahirkan sebagai Scorpio. Iya. Tapi sun gue, cara ngolah feeling gue tuh seorang Gemini. Sun gue? Moon. Moon tuh kan cara, tadi gue salah ya. Moon gue tuh kan cara gue nanggepin feeling kayak gimana kan, dan gue tuh adalah Gemini. Yang gue rasakan, dan kalau misalnya ketemu orang-orang sebenarnya ini Scorpio dan Gemini itu adalah kedua belah pihak yang bisa kalau ada masalah bisa ngomongin sebrutal-brutal jujur, tapi bisa juga saling diem-dieman. Jadi kayak nih orang kan hobinya kalau ada masalah tuh berharap nih masalah beres sendiri. Tapi kan itu di dunia mimpi. Gitu yang gue tahu sih itu ya sebenarnya kalau misalnya. Terus yang paling boleh masuk aja, santai aja di sini acara aku kok loh. masuk aja gitu kan. Kalau misalkan di acara-acara itu kan, nah terima kasih. Aku boleh request yang itu enggak? Yang dia yang coklat, yang warna coklat. Jadi Scorpio dan Gemini sebenarnya adalah akan bisa seru banget, akan bisa kalau marah tuh kayak karena mungkin Scorpio itu apa-apa butuh ini ya, butuh lo bisa nggak pergi sekarang, bisa atau enggak. Sedangkan Gemini itu yang kayak lihat ntar bisa nggak. Nah itu tuh karena Scorpio kan termasuknya fixed sign nih, jadi kayak fixed sign itu adalah yang kayak fixed sign tuh salah satu zodiak yang kayak hitam putih nggak ada abu-abu. Sedangkan Gemini gue lupa apa gitu ya. Yang jelas adalah si paling butuh kepastian tuh salah satunya Scorpio sih. Silakan nggak apa-apa, santai aja. Scorpio tuh gitu. Makan ya. Ini thank you banget. Sini loh. Betul. Jangan dong kan ya. Jangan dong. Bisa ASMR juga sini. Intinya gitu sih. Jadi kayak bisa seru banget. Gemini tuh suka banget ngebecandain Scorpio. Scorpio tuh kayak gue bisa ngomong nggak sebentar. Terus Gemini sama kayak Libra gue kayak yang kayak ngomong aja kali, santai gitu. Gitu ya. Padahal mereka tidak terlalu suka dikonfrontasi. Gitu. Oke. Gitu ya, Cheesecake ya. Jadi intinya mereka bisa bersama atau enggak?
Itu gue takut ya Cok. Jangan enggak sampai situ ya. Takutnya lebih kayak takutnya dari nikah. Maksudnya gue kayak nggak boleh dong. Gue suka banyak tuh yang kayak gitu. Maksud gue adalah dibalikin lagi ke cara komunikasinya. Kalau misalnya cocok-cocokan, kalau mau tahan tapi ayolah kak, bisa lah kak, dirasain. Intinya gini kayak adu ilmu aja lah Scorpio sama Gemini gitu. Intinya gimana komunikasinya ya berarti ya. Tapi semua gitu tuh. Pertanyaan dari NVN ALFNR nih. Sagi sensitif banget nggak sih aslinya? Setahu gue Sagittarius kan hal itu zodiak yang kayak tebar pesona. Pengennya dikejar sama kayak Aries sama kayak Leo. Nah, yang ternyata gitu. Ada gitunya. Ya. Terus thank you. Akhirnya kayak tapi kalau misalnya udah kenal sama Sagittarius, dia tuh gue sih kategorin bukan sensitif tapi manja gitu loh. Sagittarius tuh manja banget kayak klingi yang kayak dia tuh kan paling nggak bisa sendirian. Maksudnya bukan paling nggak bisa sendirian sih. Tingkat bosannya sama kayak Gemini. Aries, Gemini, Sagittarius yang gue tau tuh gitu ya. Terus kayak kadang kayak jam 2 pagi misalkan udah tidur belum? Makan yuk nasi uduk di mana? Bisa kayak gitu, impulsif banget sebenarnya. Oh, impulsif. Jadi tapi tuh kayak kadang juga kalau dia lagi kesepian suka ngegerubukin anak orang kayak yuk ngopi sampai sana ngopi nggak diajak ngobrol lu. Kayak nggak apa yang penting ada teman doang gitu. Agak nyebelin ya. Klingi, tapi kalau misalkan sebenarnya lebih ke butuh orang aja gitu. Butuh orang buat dibecandain makanya kan Sagittarius gue kalau bikin konten Sagittarius, Gemini, Aries jangan pernah gabut, jangan pernah disuruh gabut. Takutnya ngebaperin anak orang gue. Itu hobi Gemini. Hobinya sih. Gitu. Jadi kayak lebih baik lo baik-baik aja deh gitu. Zodiak yang cocok buat orang introvert apa? Hah? Zodiak yang cocok buat orang introvert? Maksudnya kayak dua konsentrasi yang berbeda ya. Agak jadi konsultasi kamu sih baiknya ini aja ya. Capricorn sama Taurus. Tapi emang iya sih. Capricorn kayaknya paling lempeng ya. Apa? Rekomen zodiak yang enak dong. Aku belum beli zodiak. Harun. Ini lu ngarang ya? Ini mah lu. Zodiak? Ini mah dia tahu. Dia bikin pertanyaan. Capricorn tuh enak loh. Oh ini dalam artian lempang. Nggak pernah ngepres orang. Nggak labil kayak Libra gitu nggak? Sayang banget deh sama Capricorn. Kalau gue pribadi. Karena lagi sayangnya sama Capricorn. Iya. Oke. Yang dulu sama sekarang gue tuh dulu tuh inget banget. Jadi ini fun fact. Kayak penting banget deh fun fact dari gue. Fun fact kayak gue tuh pas mendalami zodiak. Kayak filmnya Enzi Ul. Gue pernah deket sama 12 zodiak, tapi nggak secara bersamaan ya. Zodiak judulnya kalau nggak salah. Oh zodiak baru. Ya beberapa bulan yang lalu lah. Oke. Gue deket sama zodiak. Ya 12 zodiak. Demi apa? 12 sih? Iya, tapi nggak yang kayak di satu waktu kan enggak kan? Enggak dong, gue kan paling nggak bisa. Berarti lo kayak udah dari masa lalu, dari yang dulu kayak ternyata gue udah deket sama semua zodiak nih gitu maksudnya. Pernah kenal, pernah intens aja, nggak yang pacaran gitu sebenarnya. Oh oke. Terus? Dan Capricorn tuh salah satu yang favorit gue sebenarnya. Yang favorit lo? Sebenarnya favorit gue Capricorn, Gemini, Sagittarius, sama Aries. Itu dong 3. Aries. Sama Libra. Libra tuh sahabat gue di Bandung Libra juga. Lu juga Libra. Positifnya Gemini apa? Kok terbuli mulu dari si Mary? Iya, gue aneh loh sama Gemini itu kayak kenapa ya dibully orang-orang ya. Padahal Gemini baik-baik aja. Padahal baik-baik aja. Ojemo Gemini. Iya, Ojemo kan seru ya anaknya ya. Iya. Terus siapa selalu ada cerita-cerita aneh dari dia ya. Banget. Kayak gue harus ngobrol sama dia minggu depan, gue akan ngobrol sama dia. Harus sih, dan Ojemo kesini sih gue nonton sih nanti. Gemini sebenarnya yang gue suka adalah dia tuh positifnya. Sebenarnya positifnya adalah dia tuh suka nge-encourage orang. Bisa kok lo tuh. Dan kalau nge-konsep tuh jago banget, kreatif banget lo liat Ojemo. Iya. Atau orang yang kayak dang gitu kalau bikin konten tuh kayak total dan lain-lain gitu. Action. Aduh. Kenapa princess? Aduh, pegel banget. Aduh, nyari otot. Aduh. Coba nih, minum ini nih. Hah? Apaan ini? Obat pegelinu. Obat pegelinu diminum apa diolesin? Bisa dua-duanya.
Oh, enggak ada brandnya. Belum masuk brandnya, ntar aja. Oh, coba deh. Saya pakai dulu ya. Iya. Semoga ada brand yang masuk. Aduh. Halo guys, balik lagi di Si Paling Podcast. Iya dah, Bilang paling. Ulang. Gue 3 jam gitu ngomong gitu. Enggak dong, 10 jam. Balik lagi di Si Paling Podcast. Iya dah, Si paling. Ini masih sama Kak Guf, ini kita udah segmen 3 ya, nggak berasa Nggak ya. berasa banget Gila. ya. Ini teman-teman Seru banget ya. nih. Teman-teman, kita bakal 24 jam di sini. Kalian jagain. Boleh, ya boleh. Boleh sih semangat sih kalau buat Semangat Aul banget apapun ya. kan? Aul deket ya rumahnya dari sini ya? Deket banget. Oke. Jadi ntar kita pindah-pindah gitu. Jadi di mobil. penelusuran ya. Agak penelusuran, Nah, bagus. Ini kita ada 12 zodiak di sini Jangan Kak ngagetin Guf. Aul aja, jangan ngagetin. Kalau di talk show kan gitu ya. Jangan ngagetin gitu ah. Oh, tiba-tiba ada datang ini Ajis Gaga gitu ya. Wah, OVJ dong jadinya. Ini ada Jadi apa nih? Ada 12 zodiak gitu Kak. Oke. Ada. Ini 12 zodiak ya. Ini kayak pil ya. Pil apa? Pil KB. Pil KB. Ini ada 12 zodiak, terus ini ada Case. Ada case. Jadi gue ntar milih Jadi lo zodiaknya ntar apa. Kalau lebih tahu ya. Tarik gue aja brief. Gue gak baca brief. Ini ada case-nya juga. Jadi lo pilih zodiak mana dan case apa. Jadi lo sesuaiin kayak kira-kira kalau misalnya zodiak ini jadi ini nih, jadi misal jadi kasir. Dia bakal kayak gini gitu sifatnya. Oke. Oke? Bener gitu? Iya benar. Oke. Kok, itu gue yang bikin. Oke. Pinter ya? Pinter banget loh. Gue mau bintang. Oke. Kita Ini pilih. zodiaknya. Ini zodiaknya. Dan Ini case-nya ya. Iya. Oke. Kita 3 aja kali ya biar 3 3. case ya. Oke. Ini adalah zodiak Aries ya teman-teman. Kucut Dengan sama case-nya. case-nya adalah jadi simpenan. Ih, takut banget. Kenapa yang itu sih? Kenapa itu Jadi kepilih? maksudnya jadi simpenan pemain cadangan Iya, benar. maksudnya. Dan Kok jadi ribet ya? Dan Aries juga bukan tipikal yang simpenan kan? Bukan dong, pastinya kan. Jadi gua harus bikin skit gitu ya? Iya. Ih, ribet ya. Agak ribet. Agak. Agak kayak Jadi kalau Aries jadi simpenan itu kayak gimana? Dia pasti akan misalnya nih kayak gue akan jadi yang mahal. jadi ininya sugar daddy-nya. Oke, harusnya gue sih, tapi nggak apa. Nggak apa-apa. Emang itu ya harusnya lu jadi sugar daddy. Intinya apa gue ceritain sih? Enggak, ceritanya gue Jadi act langsung ya? Jadi act Oke. langsung. Ayang ini udah makan. Makan. Belanja maksudnya. Oh, ya udah kemarin udah dikirim kan uangnya? 20 juta? 20 juta emang kurang? Banyak. Tapi kayak aku kan perlu treatment ya. Karena aku juga ngerti nggak sih? Tapi kan kemarin juga baru aku kasih ini. Nggak bisa dong. Kamu kan harus tasnya backpack loh buat piknik. bukan yang itu. Birkin. Yang itu yang hammer? Wah, itu sumpah ngasih tas doang. Enggak dong. Kamu juga harus ngasih aku tiket bolak-balik dan juga harus ngisiin OVO juga ya. Oke. Kayak gitu-gitu terus kayak semuanya. Nggak bisa dong kalau cuman tas dan uang 20 juta. Kamu tuh emang nggak cukup. Kok tahu? Jadi tipikal Aries itu harus yang kayak ini kayak Leo tuh kayak sama kayak Leo kan mereka api kan. Setahu gue tuh yang kayak kalau lo pilih gue ya istimewakan gue gitu. Oke. Harus yang kayak diagungkan gitu sama Sagi. Kayak nggak gitu. kalau Libra kan pasti yang kayak enggak aku nggak usah. Nggak usah aku juga udah cukup sama kamu gitu kan. Kalau Aries nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa Aries kayak ya nggak bisa dong. Masa di situ doang karena ekspektasi standar mereka cukup tinggi ya udah. Okay. Which is good sebenarnya. Confidence. Mungkin karena mereka juga old money mungkin. Old money kebanyakan Aries. Iya. Rangka ya dong Enggak. kebanyakan ya. Gue kurang tahu kalau misalnya kita ke harta tuh nggak tahu gitu. Kalau temen-temen gue sih banyak yang kayak gitu ya. Banyak kayak gitu. Yang Oke. Aries. Oke. Keren, mantep. Thank you. Ini yang zodiak selanjutnya. Selanjutnya.
Seru ya? Seru ya. Seru banget ya kayak Scorpio. Ini kayaknya nggak usah acting sih kayaknya lu. Scorpio nggak usah dikasih kasus lu soalnya hidup Iya. kasus. Agak trouble Kalau maker. jadi customer delivery. Customer delivery. Masih gimana sih? Ini kan CS kan maksudnya. Oh, CS. Oke. Oh, betul. customer service. Customer service. Oke. Dengan Zodiac Center ada yang bisa dibantu? Ya, Mas, ini saya mau. Bentar, ini Mbak Aul kan, Libra kan. Saya tahu tentang Mbak Aul semuanya. Betul kan? Iya, betul. Iya, saya tahu tentang Mbak Aul semua. Iya, saya HP saya ini sih nomor saya nih rusak. Oh. Iya. Oke. Itu gimana ya? Kenapa terakhir Anda nelpon untuk sesuatu yang tidak baik? Saya lihatlah di sini langsung. Semua data Anda sudah tercatat. Scorpio kan gitu. Oh, udah. Tahu Udah tahu semua. kalau udah tahu suka sama semua. orang tuh udah tahu sampai detailnya keluarga. Gue soalnya gitu kayak suka kayak tahu kayak ini tantenya siapa, tahu gitu. Lo cari dia kuliah di mana? Kuliah di mana? Gua IPK-nya berapa? Yang si Aries yang kemarin gue deketin, gue nemu NPM-nya Ul. Tahu nggak sih? Apa sih nomor mahasiswanya itu? Oh iya. Kayak itu takutnya. Itu tahun berapa lu? 2018. Buset, bener-bener lu cariin. Data serem ya. Karena lu menilai orang tuh dari IPK-nya. Betul, pokoknya asal gue suka sama orang, tahu namanya siapa, udah semua. Buset. Teman-teman, berarti Scorpio agak ini ya, detektif. Lu tahu ya, film gitu ya? You di Netflix? Iya, gue suka banget itu. Si siapa Joe Dia namanya? Scorpio. Gue rasa di Scorpio sih. Tapi gue nggak yang kayak sampai menguntit ya, takut ya gitu. Agak kayak, serem sih agak itu. serem sih itu. Cuman kayak terkadang tuh Virgo, Pisces tuh kayak jeli gitu matanya. Kayak detektif. Virgo, Pisces, dan Scorpio. Jadi kalau misalnya kayak ada customer service tuh orang tuh kayak kayaknya lo yang salah deh bukan gue. Itu yang gue ngasih ke Scorpio. Gaslighting. Oh, gaslighting. Gaslighting gitu. Oke. Itu Scorpio tadi buat teman-teman yang Scorpio yang relate boleh ya. Kalau nggak relate langsung close aja. Langsung unfollow aja. Jangan dong. Masih naik ya, harus naik. Oke. Masih berintis ya kita ya teman-teman. Semua maaf ya. Ya, lanjut. Tapi lu baru ganti nail itu ya? Sumpah deh. Apa? Ini tuh kenapa ya? Ini semuanya ini ya. Terus? Tadi Aries. Scorpio. Sekarang siapa dong? Capricorn. Capricorn? Zodiak yang terakhir kan gua hancur gara-gara Capricorn. Yang mana tuh? Nggak usah disebutin. Gak, maksud gue kayak terlalu banyak. Terlalu banyak drama maksudnya kan. Gue mah deketnya sekarang sama diri sendiri. Iya, lu kan aja. maksudnya kayak lu tuh komitmen kan. Komitmen banget anaknya. Scorpio kan. Scorpio banget. Capricorn case-nya adalah lollipop. penjual salad buah. Penjual salad buah. Benar. Penjual salad buah tuh kan banyak ya. Betul. Kan halo Mbak, saya mau jual salad buah saya. Oh, saya enggak saya enggak. Harus dong. Harus makan. Ini buat Mbak ini buat tetap harganya murah kok. Mulai dari 100.000 aja. Tapi tenang, buahnya juga banyak. Buah hati saya masukin. Buah hati saya masuk. Jadi nggak ada tuh semangka dan malam nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak memang diganti buah hati. Buah pikiran nggak ada. Buah haha juga ada Mbak gitu. Jadi kayak produk kita memang sangat bagus. Kami sudah memasarkan ke 5.000 kontainer yang tersebar di penjuru Indonesia gitu. Wah, jadi saya nggak tertarik. Tertarik dong, harus. Jadi kayak ini memang produknya sangat-sangat bagus. Capricorn itu jadi yang gue tahu tuh hardworking person banget. Jadinya kayak mau nggak mau kayak suka lo harus beli. Kayak ya lu bilang nggak suka, lu bisa kok suka. Aman, lu harus suka dengan. Jadi kayak agak pushy kalau misalnya ngomongin masalah kerjaan tuh dia pokoknya hidupnya nge-push ya. Iya maksud gue kayak nge-push ya maksudnya iya. Setahu gue udah bahasa Inggrisnya sih itu ya bener ya. Iya tapi takutnya Iya nge-push gitu. Gue tadi bener ya harusnya pronunciation ya. Tapi salah satunya Capricorn tuh gitu. Kayak kemana-mana harus ada wifi. Karena apa kerja sama kayak Virgo ngomonginnya bisnis. Kalau lo tidak menguntungkan gue, kalau lo nggak punya value, udah bye. Capricorn katanya kayak gitu. Jadi kalau saya disuruh jualan, udah pasti targetnya dapet. Berarti dia temenan karena value harus bervalue. Ya semua juga gitu ya. Cuman kalau Capricorn tuh kayak yang kalau dan dia kan suka ngulik hal yang aneh-aneh ya Ul ya. Misalkan kayak lo misalkan ngulik skateboard, gua ngulik basket. Capricorn tuh bakalan ngulik majalah yang printing gitu, yang nggak kebanyakan orang udah
Tapi dia tuh masih kayak ini mah memang gue suka banget. Jadi ketika ada orang yang menanggapi hal itu, dia bakalan kayak lu tahu juga ini kayak gitu. Jadi suka ngulik yang aneh gitu. Yang suka underrated gitu. Ya underrated. Pokoknya kayak ngulik hal-hal yang kebanyakan orang mikir kayak lu ada yang ngulik ini jadi gitu sih. Kayak nggak penting tapi Iya, kebanyakan orang mungkin bilang nggak penting, buat dia tuh kayak itu penting banget, dan dia akan bertahan konsisten merdeka. Itu Capricorn. Tapi yang lu suka dari Capricorn apa? Banyak sih hal yang banyak kan. Lo jadi jangan tiba-tiba flashback dong kayak muka lo tuh. Gue lagi mengingat apa ya? Gue suka kalau misalkan kayak treatment yang sangat lembut sih. Ya. Treatmentnya lembut ya. Maksud gue treatment kalau misalkan kayak nanya tuh ngobrolnya enak dan lain-lain. Tapi gitu. ini tergantung orang-orangnya lagi ya. Dia mandi pakai moto kali ya kayak jadi lembut banget ya. gitu ya jadinya. Ini udah banyak banget ya brand yang masuknya, teman-teman tinggal tinggalnya kan kita plugin aja ya dulu. Teman-teman dari brandnya bisa langsung kontak di sini. Ya. Padahal nggak ada juga. Atau langsung DM Aul aja. Langsung DM Aul atau Hidup ID ya. Atau di grup perdana ya. Ya. Boleh. Oh gue. bagi bukan jadi gue. Boleh lah sekalian loh. Iya. Tiba-tiba. Masa brand lu ke gua? Gue nggak ada apa dong. Ini pelosa. Ayo bagus. Terus udah deh. Udah ya. Acara udah selesai. Udah. Akhirnya aku bisa tidur. Enggak dong. Tapi gimana? Apa? Seru nggak? Gue suka banget sih Ul, maksudnya, dan gue sangat mengapresiasi ini kan lu tadi bilang di awal kalau ini adalah live podcast pertama di Indonesia, bisa dibilang kayak gitu ya, oleh di TikTok khususnya. Dan sangat proper sekali. Tepuk tangan untuk tim-timnya dong semua. Thank you so much loh for having me. Di belakang. Ya. Thank you banget. Kayak wah banyak banget. Semoga kedepannya ya bisa lebih apa ya, bisa lebih. Ini kan kamera ada 4, gue pengen ntar ada 15 sih. Ada 15, jadi kamera ngedip CCTV, ada, kamera lampu merah benar. Tuh, itu kalau bisa dimanfaatin. Jadi dari bintang tamu yang datang dari rumah udah live, gue pengen banget tuh, itu keren sih. Itu bagus sih, maksudnya itu kita tampung dulu kan kita tampung sampai tenggelam ya itu ya. Jangan dong. Thank you lah udah undang gue. Thank you banget Kak Guf udah main-main ke Si Paling Podcast sejam. Mungkin yang kurang paling hostnya palingnya harus diganti ya. Enggak dong, kalau gitu bukan acara lu dong. Dengan banyak yang bilang dengan gaya host lu kayak gini, ciri khas lu kayak gini dan harus dipertahankan. Nah teman-teman, itu teman-teman harus begitu ya teman-teman ya. Nah ini agak ragu ya. Ya agak ragu ya. Ini saya nggak dibayar loh ntar sama hidup loh. Pernah gue yang bayar ya. Jadi ya. Sama bintang. Oke. Thank you loh. Thank you Kak Guf udah sejam bareng kita di Si Paling Podcast. Teman-teman thank you banget yang udah mantengin Kak Guf juga, mantengin gua selama sejam. Yang udah kasih gift juga thank you banget, yang udah tap-tap juga. Jangan lupa setelah ini kita jam 9 bakal ngobrol bareng. Try out ya. Try out sih sebenarnya, enggak tahu, ntar tanya lagi aja ya. Apa udah UN kali enggak tahu ya. Udah ini jadi kan gue perform nyanyi. Iya. Lagu terbaru lu yang judulnya apa gitu. Apa? Udah gitu dong. Apa ya? Thank you semua. Jangan lupa follow Kak Guf IG-nya Guf Perdana, semuanya F-nya 2. F-nya 2. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Hidup, karena habis ini tayangan ini kalau misalnya kalian gak nonton live bisa ditonton di YouTube. Hidup ID. Oke. Gua pamit. Bye teman-teman. Si Paling Podcast selanjutnya. Iya deh, apa tadi? Ya udah lu paling-palingnya. Lupa ya. Bye.